Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan lagi nggih belajar di tema 1 subtema 2 pembelajaran 4. Nah, tadi kan kalian Bu Rahma suruh membuat peta pikiran tentang perkembangbiakan hewan. Nah, salah satu hewan ovipar yaitu ikan bandeng. Ikan bandeng merupakan ikan pangan yang terkenal di Asia Tenggara. Ikan ini banyak dikenal orang sebagai ikan air tawar. Habitat asli ikan bandeng sebenarnya di laut, tetapi ikan ini dapat hidup di air tawar maupun air payau. Ayo, di antara kalian ini ada yang suka makan bandeng? Ya, selain lezat, ikan bandeng juga memiliki kandungan protein yang tinggi. Jadi, kalian makan nggih. Selain makan sayur, makan buah juga ditambah lauk ikan bandeng biar tambah sip. Nah, selanjutnya ini ada cerita tentang Edo. Edo membawa oleh-oleh ikan bandeng asap dari Sidoarjo. Ia membawa satu ikan ke sekolah untuk dibagikan kepada temannya saat makan siang. Tetapi potongannya hanya cukup untuk 6 orang. Pada saat makan siang tiba, selain sahabatnya, 3 orang temannya yang lain ikut bergabung. Semuanya ada sekitar 9 orang mengelilingi meja kantin. Dan Edo bingung. Nah, apa yang harus dilakukan Edo saat temannya datang? Nah, ini suatu masalah ya, ikannya hanya cukup untuk 6 orang, tetapi 3 orang lainnya datang. Jadi harusnya butuh 6 potongan ikan. Apa yang dilakukan Edo? Nah, sebaiknya Edo tetap mengajak temannya menikmati ikan bandeng asap. Ya, tetap diajak, namanya juga teman. Oke, kalau temannya harus saling berbagi. Selanjutnya, apa yang harus dilakukan ketiga teman Edo saat tahu bahwa jumlah potongan tidak cukup untuk semua orang? Apa yang harus dilakukannya? Mereka harus bermusyawarah agar ikan bandeng tersebut bisa dinikmati bersama, biar bisa makan bersama-sama. Indahnya berbagi, ya toh? Selanjutnya, apa yang sebaiknya dilakukan oleh Edo, Dayu, Beni, Udin, Siti, dan Lani agar semua mendapatkan bagian ikan yang sama? Piye yo ben podo, kan orangnya jumlahnya ada 9, sedangkan potongannya cukup hanya untuk 6 orang. Jadi mereka setelah musyawarah membagi ikan bandeng tersebut menjadi 9 bagian sama besar. Nah, jadi dalam kasus ini itu mencerminkan nilai Pancasila sila ke-4. Iya, bermusyawarah dulu, ben gak tukaran, nggih. Nah, setelah itu juga menerapkan prinsip keadilan. Adil yang mana? Membagi menjadi 9 bagian sama besarnya. Jadi mencerminkan nilai sila Pancasila ke-5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, pada selanjutnya ini ada kegiatan Ayo Menulis. Dengarkan dan tulislah ide pokok dari bacaan yang dibacakan gurumu. Nah, ini Bu Rahma akan membacakan tentang materi tentang adaptasi yang diambil dari buku referensi yang ada di kelas kalian. Ini tentang bagaimana eceng gondok bertahan hidup di air. Dengarkan baik-baik ya. Bu Rahma akan membacakan paragraf pertama. Apa hidrofit itu? Hidrofit adalah tumbuhan air. Hidrofit ada yang mengapung bebas tanpa akar dan berakar di tanah. Hidrofit tanpa akar memperoleh makanan melalui daun. Hidrofit yang berakar di tanah memiliki batang. Batang ini membantunya tetap tegak atau mengapung. Eceng gondok merupakan
Tanaman hidrofit yang berakar di tanah. Itu paragraf 1. Sekarang paragraf 2. Tumbuhan ini hidup mengapung di atas air. Bagaimana cara eceng gondok mengapung di air? Eceng gondok memiliki kantong apung. Kantong apung ini penuh udara dan terletak di bawah daun. Bentuk kantong apung seperti pelampung kecil. Kantong ini membuat daun terapung. Ruang udara di batang menyebabkan tumbuhan tegak dan memasok oksigen ke akarnya. Akibatnya, enceng gondok dapat bertahan hidup. Nah, dari paragraf 1 dan paragraf 2 yang dibacakan Bu Rahma tadi, tolong cari ide pokoknya. Ini paragraf 1 membahas apa? Paragraf 2 membahas apa? Nah, kalau secara tulisan yang tertulis kan kalian sudah terbiasa mencari ide pokok yang tertulis. Nah, sekarang kita mencari ide pokok yang dibacakan oleh Bu Rahma. Nah, dari sini ada pertanyaan atau tidak? Kalau ada pertanyaan, tolong japri nggih. Cukup sekian penjelasan dari Bu Rahma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.